selama Roh Kudus tuh masih mau ngebimbing kita. Jangan lagi kita keraskan hati kita. Roh Kudus sudah bilang, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ketika Roh Kudus tuh ngajarin kita, jangan bertobat, berhenti, yuk dengerin. Jangan keraskan hati, dengarkan suara lembutnya. Ketika kita mengeraskan hati dan kita tidak mau bertobat, maka Roh Kudus Allah tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu kepada pertobatan. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai karena kekerasan hati kita, Roh Kudus sudah tidak mau lagi bicara sama kita. Roh Kudus sudah tidak mau ngingetin kita lagi. Karena iman kita akan kandas. Karena Roh Kudus adalah kekuatan, bahkan satu-satunya kekuatan yang menginsyafkan manusia akan dosa. Tidak ada seorang pun bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup ini. Dialah yang membuat kita mengerti segala sesuatu. Dialah yang menyingkapkan selubung di hati kita. Jangan sampai kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat membuat Roh Kudus tidak lagi mau berusaha untuk menuntun kita. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bukannya Tuhan tidak sayang, tapi kita harus ngerti bahwa ada konsekuensi dari perbuatan kita. Bahwa setiap orang harus menuai perbuatannya. Kalau kita bisa diselamatkan karena kasih karunia, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih ada hari ini, bertobatlah. Jangan sampai kekerasan hati kita yang membuat kita tidak mau bertobat malah menimbun murka Allah dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa ketidaktaatan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa artinya murka Allah? Ketika kita mengeraskan hati, tidak mau bertobat, maka yang pertama Roh Kudus tidak akan lagi berusaha untuk mengingatkan kita dan menuntun kita kepada pertobatan. Karena sudah berkali-kali Roh Kudus itu sabar. Tapi kalau kita terus keras hati tidak mau bertobat, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Tanpa Roh Kudus tidak ada kekuatan yang bisa menginsyafkan kita akan dosa. Apa artinya murka Allah? Kalau kita tidak mau bertobat, Roh Kudus tidak ingatkan, maka kita sudah diserahkan kepada murka Allah. Murka Allah saya temukan dalam firman Tuhan dalam Roma 1. Yang pertama, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tuhan membiarkan manusia saling mencemarkan tubuh mereka karena Roh Kudus sudah ingatkan tidak mau. Mereka malah menyembah berhala. Mereka tidak hidup takut akan Allah. Yang kedua, murka Allah bicara soal Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Orang yang diserahkan ke dalam murka Allah adalah mereka diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Makanya kita tidak heran ada laki-laki dengan laki-laki sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidup dalam hawa nafsu yang menyesatkan. Yang ketiga, murka Allah adalah Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Hal-hal ini ayat 29 penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah,
yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Hati-hati follow Instagram. Kalau Anda mengidolakan orang-orang yang hidup dalam hal-hal ini, hanya sekedar follow, berarti Anda sudah menyetujui apa yang mereka lakukan. Bukan hanya melakukan, tapi juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Hati-hati, Allah menyerahkan orang-orang ini kepada pikiran mereka yang terkutuk.